Kembali lagi bersama saya Puji. Di sini kita akan belajar React Native. Kita akan belajar navigasi ya, atau menu berpindah antar komponen. Oke, banyak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana menginstal paket-paket yang dibutuhkan ya di React Native ini. Yang pertama syaratnya untuk membuat navigasi ini harus React Native 0.63, dan kalau kita menggunakan Expo, SDK version dari Expo-nya harus 41 ke atas ya. Nah, untuk memulainya kita buka Visual Studio-nya. Di sini terminalnya sudah ada ya untuk menjalankan dari React Native-nya. Saya akan buat lagi terminal baru plus ya. Nah, di sini karena project saya banyak, pastikan yang saya buka adalah project mobile programming. Nah, di sini ya sudah muncul ya. Tahap pertama adalah kita akan menginstal React Navigation-nya. Caranya gampang. Buka reactnavigation.org. Nah, nanti ya, reactnavigation.org, lalu baca dokumentasi. Nih, baca dokumentasi. Ada banyak version di sini ya. Ada banyak version. Yang sekarang yang stabil ini versi 5. Yang berikutnya nanti adalah versi 6. Nah, di sini kita akan coba menggunakan versi 5. Caranya nih copy. Lalu kita ke Visual Studio Code di terminalnya yang kedua. Yang pertama ini untuk menjalankan React Native, yang kedua ini yang barusan kita buka terminalnya. Klik kanan ya, otomatis master di sini. npm install add React Native React Navigation/native, lalu enter. Tunggu ya sampai proses instalasinya selesai. Di sini kita membutuhkan koneksi internet. Cepat atau lambatnya instalasi ya tergantung koneksi atau kecepatan koneksi internet kita. Apabila teman-teman ada yang menemukan error ketika install komponen atau modul dari React Navigation, saya akan coba npm clean. Kita bersihkan dulu cache-nya. npm cache clean min force. Sudah kita clean. Coba kita sekarang install lagi ya. Kita install npm install React Native Navigation ya. Kita coba install lagi. Saya sudah mencoba membersihkan cache dari npm-nya, ternyata ketika menginstal React Navigation masih ada trouble. Dia minta dependencies dari Babel Core. Mungkin punya saya masih versi yang lama. Saya akan coba update. npm install add Babel Core. Enter. Kita tunggu sampai selesai. Babel Core. Gagal install Babel Core, mungkin butuh parameter min save dev. npm install Babel Core. Kita coba enter.
Karena saya masih gagal menginstal Babel Core, saya coba akan install ulang projectnya. npm install. Ini sudah, saya sudah menginstall ulang dengan cara npm install. Saya akan coba menginstal npm install React Navigation Native. Kita akan coba install ulang. Apakah ada kendala? Kita tunggu. Oke, kembali lagi, saya masih gagal menginstal React Navigation. Mungkinkah karena saya masih menjalankan expo-nya. Coba saya tutup ya dengan cara Ctrl C. Di sini akan saya menutup, berhentikan service dari expo-nya. Sekarang saya akan kembali ke command terminal yang satunya. Kita akan coba menginstal npm install React Navigation Native lagi. Enter. Kita tunggu. Mungkin karena servernya sedang jalan, jadi ada file yang tidak bisa di update. Kita coba saja ya, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah, benar sekali. Sepertinya troubleshootnya itu dikarenakan saya masih menjalankan menjalankan project dari React-nya. Jadi harus saya stop dulu ya. Saya stop, baru saya bisa menjalankan npm install React Navigation Native ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin menginstal React Navigation Native, perlu diperhatikan bahwa sebelumnya di terminal yang satunya, kalau kita sedang menjalankan expo atau npm-nya, itu diberhentikan dahulu dengan cara Ctrl C. Oke, alhamdulillah sudah ketemu masalahnya. Sekarang kita akan mencoba setelah menginstal React Navigation Native. Kalau kita menggunakan expo, ini karena awal saya membuat project React Native ini menggunakan expo. Di sini saya akan membutuhkan dependensi untuk memanage project dari expo ya. Di sini butuh React Native Gesture, React Native Reanimate, React Native Screen, React Native Save Area Context, dan React Native Community Mask View. Ya, cukup copy. Kita kembali ke Visual Studio. Ya, kita paste dengan cara klik kanan, lalu tekan Enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kita sudah selesai menginstal React Native-nya ya, React Native Navigation Native maksud saya, dan kita sudah menginstal dependencies atau library atau modul-modul yang dibutuhkan di expo. Ingat, kalau saya menggunakan expo ketika membuat project, ingat yang diinstal adalah ini ya, yang expo install. Kecuali teman-teman membuat project menggunakan npm atau menggunakan React Native Project. Karena saya menggunakan expo, jadi yang saya pilih yang atasnya, tadi yang di copy. Setelah ini selesai. Lalu apa yang harus saya lakukan setelah selesai menginstal React Navigation Native dan modul-modul tambahannya? Saya harus menambahkan import React Native Gesture ini ya, handler di mana? Nah, kita coba buka di Visual Studio Code-nya, Mobile Programming Apps. Ini karena adalah kelas yang akan pertama kali dipanggil oleh project saya. Di sini baris yang paling pertama, import React Native Gesture handler ya.
import React Native gesture handler. Setelah itu di apps.js itu kita import navigation container ya. Lalu di dalam template-nya kita harus bungkus tag-nya menggunakan navigation container ya. Navigation container kita coba. Kita buat flat ini ya, saya hapus dulu ya. Sini saya hapus. Import navigation container. Lalu di sini saya buat navigation container. Nah, navigation container. Kita lihat apalagi yang harus kita lakukan. Untuk berikutnya adalah kita akan membuat sebuah komponen ya. Membuat sebuah komponen. Untuk kita coba, kita lihat hello React navigation ya. Kita coba untuk yang pertama, kita akan coba membuat home screen ya. Kita akan membuat home screen. Lalu kita akan membuat sebuah stack ya. Stack navigator. Kita import dulu. Navigator. Kita lihat stack navigator. Create stack navigator. Untuk membuat komponen supaya ada di menu ini, ternyata kita harus menambah modul lagi ya. Jadi setelah kita selesai menginstal React Navigation Native, kita install yang stack-nya. Caranya npm install React Navigation Stack, copy. Lalu di terminal klik kanan, npm install React Navigation Stack, enter. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Kita akan import create navigator. Nah, ini dia. Constanta stack navigator. Kita buat stacknya dulu di sini. Create stack navigator. Lalu kita akan coba membuat home screen. Kita buat komponennya di sini saja ya. Function home screen. Ini sebuah komponen. Kita bisa membuat komponen menggunakan function di dalam kelas yang sama. Jadi di kelas yang sama kita bisa membuat berbagai macam atau banyak komponen yang bisa kita buat. Contohnya di sini adalah home screen. Return di sini view ya, view. Lalu saya akan coba menampilkan teks home di sini teks belum saya import dulu home screen. Nah, di sini saya sudah mempunyai komponen home screen. Saya sudah punya stack. Nah, di sini saya punya tag navigator. Lihat ya, navigator. Nah, di sini di dalamnya ada stack screen ya, menampilkan screen dari komponen apa. Screen name home. Komponennya misalkan
home screen. Seperti ini ya, home screen. Oke, seperti ini sudah sama ya. Ini adalah nanti adalah nama di titelnya. Nah, di sini saya akan samakan dengan tutorialnya menggunakan seperti ini. Saya perkecil ya terminalnya. Jadi pertama kita harus import React Native Gesture Handler. Lalu saya akan membuat stack. Jadi stack ini untuk membungkus ya nantinya. Jadi setelah mengimport React Native Gesture Handler, lalu setiap komponen nanti harus berada di dalam tag navigation container. Lalu saya membuat stack, create stack navigator. Jangan lupa diinstal dulu React Navigation stack-nya. Lalu saya membuat contoh di sini, membuat sebuah komponen home screen. Nanti bisa saya buat terpisah di file yang terpisah. Di sini stack yang sudah saya deklarasikan ini, saya buat navigasinya. Lalu saya akan menampilkan routing ya, ibaratnya ya. Saya mendeklarasikan sebuah komponen home screen, namanya adalah home. Sekarang kita akan coba di terminal. Kita akan jalankan npm. Kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Setelah itu saya akan tekan W untuk membuka dalam browser W. Kita tunggu ya sampai akan muncul QR code, berarti sudah berhasil. Sedang proses. Setelah itu untuk menjalankan expo build web, kita build ke dalam web, kita tekan W lagi. Kita coba buka ya. Kayaknya di browser saya sudah muncul ya, kita refresh. Sudah muncul ya. Ya seperti ini home-nya. Ini namanya home. Home. Coba saya ganti teksnya ya supaya perubahan. Home screen. Home screen. Sudah berhasil ya menampilkan satu buah komponen. Kalau saya membuat komponen baru, misalkan detail screen, ini detail screen. Kita akan coba buat. Ini namanya detail. Komponennya adalah detail screen. Apa yang terlihat? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Lalu bagaimana supaya kita bisa ke halaman layar kedua atau komponen yang kedua? Jadi kita sudah mendeklarasikan dua buah halaman ya. Ini ibaratnya adalah routing. Kita membuat routing home dan detail. Tetapi defaultnya adalah yang ditampilkan adalah home. Ini adalah routing yang pertama. Sedangkan routing yang kedua adalah detail. Oke, di sini kita akan coba mengakses ya. Kita coba lihat panduannya untuk berpindah. Oke. Untuk berpindah ke halaman yang lain, ini kita bisa menggunakan on press. Ada tombol ya, on press navigation detail, dengan cara di komponen yang home screen yang pertama, ini ada parameter navigation. Ini saya akan buat tombol buttonnya itu nanti on press ya. Saya buat seperti ini aja.
Import dulu ya. Plus button title detail on press function press navigation kita lihat ya, navigate details, navigate, kita panggil routingnya. Di sini saya ada routingnya detail nih ya, detail name-nya detail. Kita lihat hasilnya detail. Kita klik kembali ke home screen ya, kita ada tombol back. Nah, detail, back, detail. Ini adalah contoh untuk membuat navigasi. Mudah-mudahan kita dapat belajar. Mungkin ini agak lama karena sekalian kita adalah troubleshoot pada saat proses instalasi. Untuk lebih lanjut tentang navigasi kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih.